Halo Kadang Tani dimanapun berada, selamat siang. Semoga Kadang Tani yang di luar sana dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa halangan suatu apa. Ketemu lagi dengan Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang aplikasi atau penyemprotan padi yang usianya sudah mulai tumbuh malai, ini sudah mulai pada keluar. Untuk itu kita akan sedikit berbagi tentang penyemprotannya. Diharap para kadang tani agar sedikit bisa ikut memahami tentang hal-hal teknik dan cara untuk penyemprotan padinya, supaya tidak akan menjadikan suatu kendala. Dan waktu-waktu dalam penyemprotan padi, efektifnya jam-jam berapa, agar petani juga bisa memahami. Karena apa? Pada waktu-waktu padi seperti ini memang kita harus lebih hati-hati dan selektif agar tidak merusak bulir-bulir padi nantinya. Untuk itu dalam kesempatan ini mari kita sama-sama untuk mengkupas tentang padi ini. Untuk nanti yang penyemprotan, khususnya jenis apapun penyemprotan, usahakan jangan jam-jam padi melakukan penyerbukan. Tandanya ini padi keluar putih benang sari. Nah, ini benang sari nanti kira-kira jam 10-an ini mulai padi ini membuka, ini mengeluarkan benang sari yang fungsinya untuk penyerbukan padi, membuat padi itu menjadi berisi. Ya, ini kalau masa-masa seperti ini, padi keadaan seperti ini, kondisi masih proses penyerbukan, terutama penyemprotan hama yang menggunakan obat atau racun yang sifatnya membunuh. Nah, jam-jam begini ini kalau dilakukan penyemprotan, posisi gabah ini membuka. Nah, ini satu contoh, ini buka. Ini proses penyerbukan gabah itu membelah kayak apa ya, ini kayak patok ayam. Ini gabah ini kalau dibuka itu sebelahnya menutup persis. Kalau dilihat itu, kalau yang benar-benar jeli itu seperti kayak patok ayam. Di posisi begini kalau di penyemprotan akan obat itu, racun itu akan masuk, akhirnya apa, menjadi racun, terutama ngeracuni yang mengkonsumsi. Kadang-kadang petani tidak melihat asal nyemprot. Kasus yang selama ini di lapangan, petani itu seenaknya sendiri, tidak melihat waktu kapan harus penyemprotan yang tepat.
Kalau jam begini antara jam 10 sampai jam 12 ini sudah mulai nutup jam 12. Ini kalau mau lebih cermat lagi tadi jam 10 sebetulnya. Nah ini nih. Ini putik sari itu akan menerima dari penyerbukan yang nanti ya setelah penyerbukan menjadi ini sudah berisi. Nah, ini ada proses lagi. Ini yang namanya terkenal masak susu. Ya, masak susu biasanya ini senang sekali diserang oleh burung prit, jenis prit bondol atau prit kaji. Ini masak susu kalau dipejet itu cetet kayak susu. Ini satu contoh. Nah ini jelas lah ini. Nah, ini namanya masak susu. Makanya petani rata-rata tidak tahu persis kapan harus nyemprot. Ini belum berisi, ini masih proses penyerbukan. Kalau ada bunga seperti ini, nanti kalau sudah kelihatan ada yang masak susu, biasanya ujungnya, nah ini ujungnya mulai berisi, akhirnya apa, berasa berat. Makanya ada ini merunduk katanya. Semakin banyak ilmu, semakin berat atau merunduk. Kalau semakin banyak ilmu ini nih contohnya, nah, itu sudah mulai merunduk. Salah 1, 2, 3. Ini jam begini usahakan penyemprotan harus benar-benar selektif. Biarpun pakai pupuk organik, kalau jam begini sudah tidak tepat. Karena apa? Nanti bulirnya itu akan apa ya, menjadi agak buram. Karena apa? Cairan-cairan tadi akan masuk. Boleh dibuktikan, kadang tani bisa kalau bahasa sini ngemut itu ngulum, mengulum gula merah ya. Setelah mencair menjadi cairan, nanti dipegang jam-jam antara jam paling maksimal buka ini jam 11 tadi sebetulnya. Ini agak kesiangan. Itu pegang, nanti disemprot dari mulut yang sudah mengulum cairan gula merah. Nanti tolong dikasih tanda. Begitu panen, nanti diambil, dibuka, tolong dibuka gabahnya. Kalau nanti ada cairan atau bintik-bintik merah yang ada di beras, berarti gula itu masuk. Nah, kalau pakai obat atau racun insektisida serangga, itu jelas menjadi racun. Makanya tolong penggunaan pestisida, terutama untuk insektisida, baik nyemprot belalang atau hama apapun, tolong jam 10, paling tidak jam 9, maksimalnya setengah 10 itu sudah mulai membuka. Tolong berhenti, nanti dilanjutkan sore hari. Jadi kasihan yang mengkonsumsi beras-beras hasil dari penggunaan racun, terutama racun insektisida yang berlebihan. Berarti meracuni saudara-saudara kita yang mengkonsumsi beras. Kasihan. Ya memang 1 kali 2 kali tidak terasa, lama-lama organ kita khususnya bagian dalam yang mengolah makanan itu jelas akan mempengaruhi ke seluruh organ yang lain menjadi manusia-manusia yang rapuh. Mungkin itu sekedar tambahan pengalaman saya ya, mulai kecil dari mbah-mbah sudah mengajari. Saya yakin
berapa gelintir manusia atau kadang tani yang tahu persis kapan itu padi penyerbukan, kapan itu membutuhkan makanan yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Rata-rata kadang tani ngawur. Ya saya memang ini realita dari di lapangan, ngawur. Sekian tambahan, mudah-mudahan temuan-temuan yang kira-kira kadang tani belum mengetahui saya informasikan. Ini sekedar pengalaman di lapangan. Terima kasih. Demikian banyak yang saya ungkap tentang tanaman padi mulai mau berbuah. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadikan pemahaman bagi kadang tani yang di luaran sana, agar untuk bisa menghindari suatu kegiatan untuk menyemprot padinya, karena pada waktu male terbuka itu stomata yang terbuka itu akan menyerap apabila disemprotkan pada waktu jam-jam antara jam 10 sampai jam 11. Mudah-mudahan kadang tani juga bisa memahami itu semua, agar ini sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam melaksanakan penyemprotan. Semoga bisa menghindari jam-jam itu supaya padi kita juga tidak terkontaminasi dengan racun apabila kadang tani menyemprot pada waktu padi mulai berbuah seperti ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadikan referensi dan bahan pertimbangan kadang tani untuk melakukan kegiatan, agar tidak melakukan kegiatan jam-jam itu. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kadang tani semua. Amin.